Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di Unisa School Academy. Gitu ya. Kali ini saya sama Mas Eza Yoga. Halo semuanya. Nah, tuh. Selamat pagi. Pagi Mas. Udah sarapan belum Mas? Belum Ya. Saya puasa kali ini. Oh, iya. Nah, kali ini kita akan kuliah bareng Mas Eza Yoga. On podcast tentunya, jadi tidak seperti kuliah pada umumnya, tapi kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu aktor dari sebuah produksi film ini piye gitu. Karena dalam setiap film kan kita tahu ya, kalau misalnya poster film ini pemerannya si A, si B itu yang menggambarkan visual sebuah film itu ya dari peran atau si aktor itu. Nah, kebetulan Mas Eza ini adalah salah satu seniman, saya nyebutnya seniman, yang salah satu profesi senimannya itu adalah aktor. Banyak film sih, saya kenal beliau dari tahun pila ya? 2009, 10-9 ya, pokoknya sudah satu dekade lah kayaknya. Iya ya, 11 tahunan. Nah, kemudian beliau ini banyak malang melintang di film-film. Ada di film perburuan, tahu ya film perburuan teman-teman ya. Kemudian skripsi yang surga yang tidak dirindukan, bukan skripsi ya. Kemudian ada di web series Tunnel, yang itu kalau nggak salah adaptasi dari Korea ya deh. Nah, terus Menua Bersamamu, terus Keluarga Slamet. Nah, kalau yang film paling baru Keluarga Slamet ini yang Pak Gebluk itu bukan ya? Bukan. Nah, beliau juga ada di Pak Gebluk. Nah, kenalan dulu yuk sama Mas Eza. Mas Eza, monggo kenalan sama teman-teman yang ada di sini. Saya kok canggung nggak sama cowok ya? Aduh ya. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Eza Yoga. Saya seniman. Ya, itu dia. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Sip. Nah, Mas Eza, ini kita akan banyak cerita tentang seni peran. Dalam hal ini gimana sih Mas awal mulanya you're starting this job gitu ya, bukan job ya, saya bilang passion ya, lebih ke passion. Nah, bagaimana Mas Eza awal mulanya dulu merintis sampai dengan berada di titik ini, di podcast ini, sampai kita undang untuk bicara tentang itu. Dulu awalnya gimana Mas? Bisa cerita nggak? Sebenarnya kalau untuk saya sendiri di dunia seni itu ya, dari kecil sebenarnya kalau seninya sendiri ya. Dari kecil memang sama orang tua saya, terutama ibu saya itu diarahkan ke melukis, ke modeling seperti itu. Kemudian beranjak dewasa karena sekolahnya agak amburadul karena padat banget jadwalnya, jadi disuruh berhenti ya. Setelah itu cuman ngeband aja SMP. Kemudian nyanyi malah. Sebenarnya kalau untuk actingnya sih sebenarnya itu baru sekitar berapa tahun yang lalu ya, pas kuliah ya. Itu aja nggak sengaja sebenarnya. Awalnya kan saya di kampus itu memang ada UKM ya, ikut UKM paduan suara, lebih ke nyanyi sebenarnya. Belum tertarik sama sekali sama yang namanya acting. Cuman ada teman yang nawarin nih, ini lagi ada FTV di Jogja nih, nyobain aja gitu. Ya paling enggak ketemu sama artis-artisnya lah gitu dulu kan, zaman dulu. FTV ya. Sekarang masih ada nggak sih FTV itu Mas? Masih ada sih sebenarnya. Masih ya. Dulu itu luar biasa kalau lihat FTV. Ya, terus mulailah beraniin diri buat ikut-ikutan gitu kan, jadi figuran-figuran dulu yang lewat-lewat nggak kelihatan gitu, dari pagi sampai malam, pagi sampai pagi lagi bahkan ya, walaupun capek, cuman ya alhamdulillah menikmati sih. Sampai sekarang sih ya berproses sih ya Mas ya, dari figuran ya sekarang alhamdulillah jadi talent, jadi bisa mendapatkan peran-peran yang cukup buat saya membanggakan lah gitu, buat saya cukup membanggakan, walaupun masih belajar juga, cuman ya alhamdulillah aja disyukurin gitu. So basicnya ada di gini, saya mau ngomong ketika belajar peran itu Mas itu belajar otodidak.
atau memang melakukan I don't know semacam riset. Misalnya saya dapat peran sebagai cowok yang cool nih gitu kan, atau cowok yang rajin ibadah nih. Nah itu Mas riset dulu nggak? Atau memang langsung oke, I can do it gitu kan, otodidak gitu. Jadi stepnya bagaimana Mas ketika ingin kita harus menghargai proses ya, dalam artian tadi Mas Eza bilang figuran dan akhirnya jadi talent. Nah sekarang ketika Mas posisinya dapat sebuah peran nih, itu kan kayak lonjakan ya dari figuran ke talent. Nah itu riset dulu nggak sih? Kalau untuk seorang aktor sebenarnya memang setiap dia mendapatkan peran atau memainkan seorang tokoh gitu ya harus riset ya, harus observasi, kemudian memang kita harus belajar. Kalau misalkan memang serius di dunia acting ya memang harus ya ikut kelas acting sebenarnya. Apalagi bagus lagi kalau teater gitu ya, itu lebih oke lagi sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri sih awalnya itu otodidak Mas. Tapi ya semakin kesini ya semakin harus serius tuntutan pekerjaan ya mau nggak mau ikut kelas acting. Kemudian memang ada kemarin sempat di teater juga, cuman belum lanjut lagi karena memang saya masih belum pede banget kalau teater sih. Pengennya sih. Tapi filmnya udah banyak nih. Ya walaupun cuman Sliverman aja. Sliverman aja. Ada Sliverman. Ya 1 scene 2 scene gitu sih. Jadi cameo gitu lah. Nah, jadi kita harus riset untuk mengadaptasi sebuah peran. Terkadang peran juga tidak mengabarkan siapa diri kita sebenarnya ya. Iya betul. Nah, oleh karenanya ketika Mas melihat orang di balik layar nih, jadi I don't know, mungkin makeup artisnya, mungkin lightingnya, mungkin astradanya, sensadara, atau dia yang memang wardrobe dan sebagainya, itu prosesnya gimana sih Mas? Kita ngomongin, kita berandai-andai kita akan lokasi syuting nih. Mas datang jam berapa? Take jam berapa? Kemudian terus itu gimana prosesnya tuh? Kasih satu contoh aja. Dari awal misalkan kita ada satu produksi film nih ya, syuting gitu. Untuk talentnya sendiri memang ada yang namanya talent koordinator atau telco ya. Nanti yang menghubungi kita, misalkan Mas tanggal segini kosong nggak nih, ada produksi nih. Oke. Kalau misalkan lolos, kita bakal ditentukan untuk perannya jadi apa, kemudian nanti berapa hari, nanti jam berapa, dan di mana lokasinya. Biasanya seperti itu. Nanti bisa ditawarkan nih, kalau misalkan memang kita harus dijemput. Kemudian kalau memang di luar kota, mungkin nanti kita disediakan tempat lah ya. Seperti itu. Nanti memang sudah ditentukan semuanya jadwalnya, untuk peran ini, Mas ini jam segini sampai jam segini, seperti itu. Tapi biasanya memang namanya produksi kan ada ngaretnya ya. Juga pasti ya tidak bisa untuk saklek gitu loh. Jam segini sampai jam segini harus selesai, nggak bisa. Yang pasti itu ya memang kita mau nggak mau harus on time standby di situ, standby callingan ya sudah. Nanti berhubungan dengan wardrobe, make up gitu ya, memang sebelum kita take gitu biasanya ya sudah dipersiapkan dulu, Mas ganti kostum dulu, Mas make up dulu, nanti paling nunggu setengah jam atau berapa menit gitu baru kita take gitu. Nunggu giliran aja sih. Nunggu giliran. Jadi kayak semacam cowok panggilan gitu. Iya betul. Tapi panggilannya positif gitu, dalam artian itu panggilan untuk profesionalisme. Nah, selama berperan jadi aktor dalam filmnya banyak juga nih, itu ada nggak peran yang paling membuat Mas dalam tanda kutip kita bilangnya nggak suka dulu ya, yang paling Mas benci ketika, bukan benci sih, yang paling Mas tidak sukai, wah kok gini banget gitu kan perannya, dan pernah nolak nggak? Kalau nolak sih pernah ya, karena mungkin kalau saya kan kebetulan dapatnya itu keseringannya peran-perannya yang antagonis kebetulan. Jadi kayak peran-peran jadi psikopat, peran-peran jadi tukang selingkuh gitu-gitu lah. Kelihatan dari mukanya nih. Ya gitu-gitu lah pokoknya. Kebetulan pas dapatnya yang itu, dan kebetulan mungkin cocok kali sutradaranya gitu ya. Berapa project dapatnya itu, terus jadi mungkin bosen ya. Jadi kadang-kadang pengen dapat yang peran-peran cowok baik-baik gitu. Gitu kan ya. Pernah juga, cuman yang paling kurang suka itu ya mungkin tadi itu peran-peran
ngebunuhin orang gitu, peran-peran jahat terus gitu. Mungkin pengen mendapatkan peran yang di luar itulah, biar saya juga bisa belajar lagi, explore ya explore lagi, terus memang bisa nggak monoton lah gitu lah. Oke. Itu Soalnya jadi antagonis gitu. antagonis. Saya membayangkan peran jadi antagonis. Padahal kalau untuk ngobrol seasik ini, tapi kok jadi antagonis dan psikopat, itu risetnya gimana, Mas? Banyak-banyak nonton film. Banyak-banyak nonton film. Nonton film barat, nonton film Indonesia. Kira-kira yang memang dibutuhkan oleh skrip itu ada nggak yang kira-kira cocok nih, istilahnya hampir sama nih alurnya, istilahnya karakternya seperti apa, untuk inspirasi aja. Tapi memang setiap aktor itu berbeda ya. Memang kita harus menciptakan karakter kita sendiri. Misalkan perannya sama, misalkan menjadi Joker gitu ya. Tapi kan Joker versi saya sama versi Anda kan beda. Betul, gitu kan. Ya kita harus explore sendiri ya. Mungkin kalau memang dibutuhkan misalkan nih jadi pembunuh gitu ya, sudah kita bisa kalau memang ada modalnya dan ada waktunya gitu, yang bener-benernya ya kita mungkin nanya langsung sama orang yang pernah ngebunuh gitu, terus misalkan, terus mungkin ada orang yang tidak perlu gitu-gitu, tapi kalau misalkan ada yang kamu tahu dia itu pernah membuli orang lah gitu, kita perlu tahu psikisnya gimana, psikologinya gimana ketika dia membunuh, ketika dia menyiksa orang, terus cara dia marah, cara dia menyimpan perasaan itu seperti apa. Nah, ketika cara dia ngomong sama orang, atau cara dia jalan, cara dia ngomong, cara dia berpikir, itu harus kita gali bener gitu. Dan nanti acting itu kan sebenarnya seperti kita berkomunikasi sehari-hari lah, Mas. Kayak bergerak, jalan, terus ngobrol sama orang ya senatural mungkin gitu. Jadi ya memang bener-bener harus real gitu. Real ya. Iya, jadi membawa real itu ke dalam layar kamera ya, layar kaca. Kalau yang Mas sukai perannya apa? Peran-peran yang saya sukai itu ya seperti apa ya? Tadi sih kayak psikopat itu ada sukanya ada enggaknya. Karena bisa kebawa gitu nggak sih? Bisa kebawa. Saya karena mungkin keseringan sih, jadi kadang-kadang kebawa emosinya. Gitu. Cuman kadang karena kita sudah menikmati sih, jadi ya sudah seneng juga. Cuman mungkin pengen dapat peran-peran yang memang punya gangguan mental seperti itu. Terus mungkin bisa explore lagi kalau misalkan dapat ya ada peran-peran yang seorang yang mungkin ilmuwan atau detektif gitu, atau gimana lah ya, istilahnya yang bisa muter otak supaya bisa ganti karakter gitu lah, yang belum pernah dapet aja sih. Nah, pasti teman-teman penasaran ya, Mas Eza ini kan bisa dikatakan banyak kerjasama dengan artis-artis Indonesia gitu ya. Whatever is it gitu kan, siapa, mau itu aktor yang terkenal sampai aktor yang levelnya Jogja dan sebagainya. Tapi setelah saya di tunnel itu ada siapa? Mas Doni Alamsyah. Kemudian di perburuan ada Adipati Dolken. Nah, Mas Siva juga ya. Nah, mereka humble nggak sih? Mereka mau ngajarin Mas di lapangan nggak sih sebenarnya? Atau bagaimana sikap profesional di lapangan? Kalau saya sih mungkin ketika di set lokasi langsung minta foto sebagainya, itu etis nggak sih sebenarnya kalau di produksi film itu? Karena kalau kita sesama pemain ya, mungkin memang berkesinambungan juga scene per scene-nya. Jadi kita mau nggak mau harus mengakrabkan diri. Memang kadang kita ada rasa nggak enak gitu kan. Mungkin nggak tahu, mungkin dia lagi sibuk atau apa. Kita tinggal gimana profesionalnya kita lah. Kita sebagai sesama aktor, sama seniman gitu. Ini pekerjaan kita, ya sudah di set ya kita harus tahu itu dunia kita. Kita siapa ya sudah di situ. Ya kalau misalkan ada yang dibilang sombong sih sebenarnya enggak juga, mungkin mereka lagi sibuk apa gitu, enggak mau diganggu. Dan kadang begini, ketika teman-teman mungkin ya, saya juga pernah sih dulu minta foto sama artis gitu kan. Cuman kadang kalau kita bilang tuh artis sombong tuh enggak mau diajakin foto gitu, tapi mereka enggak tahu sebenarnya artis itu lagi ngapain. Siapa tahu mereka itu sedang menjaga peran mereka, mood mereka, supaya nggak keluar dari perannya, jadi tokohnya yang sudah mereka bangun. I see. Iya kan? Yeah. Jadi mungkin gini,
kayak saya pun pernah ketika saya tadi jadi orang yang jahat gitu kan, terus saya ya berusaha di lokasi itu, di set itu ya nggak mau ngobrol sama teman-teman yang lain gitu, supaya memang saya dapat terus emosinya gitu. Kalau seandainya nanti saya tahu-tahu ramah sama teman-teman gitu, lupa lagi tadi gimana. Takutnya scene yang sebelumnya sama yang scene yang selanjutnya itu nggak nyambung emosinya, karena emang ada aktor yang mudah masuk ke perannya, ada yang enggak. Gitu kan, metodenya masing-masing. Ya. Kita dapat naskah ya kalau kita peran ya, dari dialog aktor gitu. Perlukah improve? Nah, kalau improve itu sebenarnya tergantung sutradaranya ya. Ada sutradara yang memang dia nggak masalah kalau kita improve, cuman tetap harus sejalur sama Benang Merah, ceritanya apa. Gitu. Ada juga yang memang harus saklek, nggak boleh diimprove nih, harus ya sesuai naskah aja. Gitu aja. Karena naskahnya kuat ya. Naskahnya kan iya, kita harus menghargai juga penulis naskah ya. Betul. Jadi kan itu juga profesi yang kita harus menghargai, mereka menuangkan pikiran tuh nggak gampang menulis naskah itu. Apalagi kalau makanya berhubungan dengan aktor itu kan memang kita kenapa sutradara, penulis naskah, produser itu emang harus menentukan dan memutuskan aktor yang tepat untuk cerita ini. Jadi biar bisa memvisualisasikan apa yang ada di naskah gitu, isi ceritanya seperti apa. Makanya harus benar-benar pas menentukan aktor yang baik. Jadi nggak terkesan lebay gitu ya? Iya gitu. Nah, tadi itu gue mau nanya apa sih? Ketika penulis naskah ya, kita ke dialog gitu. Ada nggak sih dialog yang, setahu saya dialog yang paling kuat, nggak tahu Mas Reza setuju apa enggak. Setahu saya dialog yang paling kuat tuh ada apa dengan Cinta yang kedua, yang dia Sastro sama siapa? Nicholas Saputra, yang dia memang punya kosakata dan kayaknya baku banget, tapi nggak baku bahasanya, jadi nggak pakai accent lulu gue tapi saya dan aku gitu. Itu kekuatan naskahnya di situ. Nah kemudian ketika Mas Reza ada dialog nih, mohon maaf ya, ada dialog yang dia harus bersentuhan secara fisik, mungkin pelukan, mungkin ciuman, mungkin membelai anggota tubuh, rambut semuanya. Nah ada nggak sih batasan kode etik gitu, apalagi kita ngomongin cowok ya, kalau cowok ketemu cewek-cewek cantik kan kayak gitu ya. Nah etisnya gimana sih, maksudnya kita baru kenal di set nih, saya bayangin kita baru kenal di set, terus tiba-tiba ada adegan dialognya suruh gini nih gitu kan, dan itu bersentuhan secara fisik gitu kan, kita nggak perlu dijelasin bersentuhan secara fisiknya gitu. What doing gitu, apakah ada nggak tahu semacam membangun chemistry atau nggak tahu, dia bukan pacar, bukan teman, tapi baru kenal gitu, terus harus adegan seperti ini. Etisnya di mana tuh gitu? Ya sebenarnya sih kembali lagi ya, karena itu udah pekerjaan kita sih. Kita kan harus kerjasama untuk membuat adegan ini tuh jadi ngena ke penonton, jadi seril mungkin kan. Jadi ya namanya aktor ya harus, mau itu kenal mau enggak ya gimana caranya kita harus jadiin itu adegan. Jadi nanti kita mungkin bisa ngobrol dulu, Mbak, kenalan siapa namanya, terus mungkin batasan-batasan apa yang mungkin nanti dia mau dan saya mau seperti itu. Kalau memang itu harus dilakukannya, ya mau ciuman kayak mau pelukan, ya udah. Kalau emang di naskahnya seperti itu, ya kalau kan kita sebelum adegan itu ada reading namanya, Mas. Reading itu kan baca naskah dulu bareng-bareng, terus emosinya kita bangun bersama-sama, ya udah profesional aja sih. Kecuali kalau misalkan memang teman-teman yang mungkin ada sih, pernah beberapa teman gitu yang di lokasi yang mungkin aku nggak mau nih pelukan nih, apa gimana, ya itu sih menghambat produksi ya. Jadi logikanya teamwork ya. Logikanya teamwork produksi. Jadi kan kalau misalkan adegan itu nggak ngena, adegan itu nggak sampai, kan diulang-ulang terus. Kalau diulang-ulang terus kan orang kesel, Mas. Orang kerja kan banyak. Yang kerja kan nggak cuma kita kan. Jadi udah profesional aja sih sebagai seorang aktor gitu. Berarti memang sudah harus dari awal tahu resikonya. Karena memang ketika kita sudah di set, itu sudah bukan kita lagi. Kita sudah menjadi orang jadi tokoh itu. Jadi nggak boleh kita harus meninggalkan, misalkan saya Eza gitu ya. Saya yang biasanya ya kalem-kalem aja. Terus kalau misalkan nanti di set harus jadi orang yang seorang
penjahat atau bajingan gitu. Oke. Ya gitu. ya mau gimana Oke. gitu. Ya udah. Nah, itulah teman-teman. Jadi kuncinya adalah reading dulu ya tadi ya. Reading dulu. Jadi itu masuk post production ya? Apa? Masuk di pre-production ya, sebelum produksi ya. Jadi ada satu set di mana aktor dan aktris itu akan reading dulu, mendalami karakter peran masing-masing dan nantinya itu baru kita take gitu ya, baru kita ambil gambar. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui juga bahwa sebelum produksi itu ada namanya pra-produksi yang salah satunya adalah reading itu tadi. Nah, lalu kemudian Mas Eza pasti pernah kerjasama dengan sutradara-sutradara yang ada di Indonesia. Iya. Kalau saya boleh sombong dikit ya, saya cuma ada satu sutradara yang dulu pernah kerjasama, si Riri Riza, tapi dia bukan di film, dia di drama musikal Laskar Pelangi. Oh ya. Dan saya cuma jadi IO aja. Nah, kalau Mas Eza kan pasti berinteraksi langsung dengan banyak sutradara. Siapa aja Mas dulu pernah? Selama ini siapa aja nih sutradara yang kerjasama sama Mas? Saya pernah sama Mas Hanung pernah, terus Mas Jehan Angga pernah, terus Pak Rako Prianto pernah, terus Ko Richard pernah. Ya. Nah, di antara nama-nama besar itu apa sih suka dukanya kerjasama dengan mereka tuh? Ada yang bener-bener banget gitu nggak? Ada yang perfeksionis nggak segala macam? Pastinya ada. Jadi ya namanya produksi itu ya kita kan harus ya serius tapi santai tapi serius gitu kan. Oke. Ya pasti style mereka beda-beda lah ya. Kita harus bisa ngikutin alur peraturan mereka seperti itu. Yang penting tuh kita bisa bisa ngerti maunya mereka seperti apa nih. Sebagai seorang aktor kita harus tahu saudaranya maunya kayak gimana gitu. Ada seperti kayak Mas Hanung itu kan ya pasti dia sangat concern banget, serius banget kalau misalkan ngedirect. Cuman ya kadang ada bercandanya juga gitu. Kayak Mas Jehan juga gitu sama ya. Kita yang penting sebagai seorang aktor tuh menjalankan porsi kita sebagai pekerja seni, tugas kita acting ya udah sebaik mungkin aja. Oke. Bikin semuanya lancar aja sih Mas. Luar biasa ya. Jadi teman-teman salah satu profesi di dunia komunikasi, keilmuan komunikasi adalah peran. Dan Mas Eza menjalani itu tadi di awal dia menyebutkan adalah passion. Artinya dia bekerja sesuai dengan passionnya dia. Jadi pasti dia sangat-sangat mencintai profesinya gitu ya. Untuk saat ini ya. Nah, lalu Mas Eza ada yang tanya nggak nih? Teman-teman kru ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada, alhamdulillah kita bisa sarapan. Oh, ada layar. Saya lupa di sini ada layar. Jadi, oke, honor pertama Mas, gaji pertama jadi figuran tuh berapa sih? Waduh, ini seru nih. Kalau honor pertama jadi figuran dulu pernah aku dibayar itu 40.000 atau 30.000 ya. Hah? Terus serius? Ya, 30 sampai 40.000 lah. Itu dari pagi sampai pagi lagi. Dan pulang buat bensin 10.000 atau 20.000 lah. Ya tinggal berapa puluh ribu lah gitu. Cuman ya udah itu ya senang-senang aja sih. Karena puas itu. Logikanya di mana? Sama penonton bayaran mungkin masih tinggi. Iya. Oke, jadi berarti 40.000, 30.000 terus bensin 20.000, lu harus nunggu keluar aksennya kan lu. Harus nunggu dari pagi sampai ke pagi gitu kan. Itu berapa hari loh? Nah, biasanya kan sehari misalkan 30.000 nih gitu. Ya mungkin kalau misalkan alhamdulillah dapat yang continuity sampai 3 hari, 4 hari gitu ya senang-senang aja. Cuman walaupun tetap nggak nutup sih ya sama bensin sama apa. Makanya. Iya, cuman ya dinikmatin aja Mas. Oh, itu pertama. Now you have buat makan lotek lah. Oke, makan lotek masih bisa buat ya. Ya. Berarti itu proses teman-teman. Ini memang aktor-aktor besar juga mengalami itu ya mungkin ya. Pastinya. Nggak bisa dia loncat langsung ke layar lebar gitu. Ada kastanya nggak sih Mas? Sorry, ada
Jadi dirimu harus ke figuran dulu, habis itu tadi ke FTV dulu, ke TV, kemudian ke layar lebar, atau ada nggak sih pembagian-pembagian itu untuk aktor-aktor? Maksudnya perjalanannya atau gimana? Jadi ini aktor kalau udah masuk di FTV nggak mungkin di layar lebar nih, sebaliknya udah lebar dia nggak mungkin di FTV nih. Gitu. Sebenarnya sih itu idealisme masing-masing ya. Oke. Jadi memang kalau misalkan setahu saya kalau jadi aktor yang sudah main di layar lebar itu adalah goals tertingginya aktor sih, main di layar lebar, jadi pemeran utama itu udah oke banget, karena emang saya tahu di layar lebar itu orang susah banget masuknya sih. Cuman kalau ketika memang si aktor itu masih mau ngambil FTV, masih mau ngambil sinetron ya nggak masalah. Gitu. Ya itu tergantung mereka yang masing-masing. Kalau emang ada yang idealis banget, aku nggak mau nih main sinetron, aku nggak mau main FTV, maunya layar lebar aja ada. Oke. Gitu teman-teman. Jadi memang luar biasa ya namanya proses. Terkadang kita tuh ingin menjadi Mas Eza yang sekarang, tapi nggak mau menjadi Mas Eza yang berproses dulu mungkin. Oke, sekarang saya masih belajar juga. Jadi teman-teman harus meyakini bahwa setiap profesi itu ada proses yang harus dilalui. Iya pastilah. Setiap pekerjaan ada resikonya, ada prosesnya, ada suka dukanya, nggak enaknya, gitu pastilah ada. Oke. Tapi dalam menjalani profesi ini kan Mas punya I don't know, role play mungkin atau idola mungkin. Siapa favorit aktor atau artisnya Mas Eza? Oke. Mention di Indonesia dan sama di luar deh. Kalau siapa? Di Indonesia itu kalau cowok sih ada 2 ya. Yang pertama emang Reza Radian sih satu. Yang kedua Mas Rukman Rosadi, Mas Rosa. Oh ya. Mas Rosa mungkin teman-teman udah ada yang pernah tahu juga. Beliau dosen ISI juga. Dosen ISI. Dosen ISI juga. Nah itu yang di Indonesia. Terus yang kalau untuk luar negeri siapa ya? Banyak masalahnya ya. Ya banyak sih, mungkin Leonardo DiCaprio bisa. Oke. Dia yang paling konsisten sih menurut saya dari film-filmnya, dari muda sampai sekarang. Nah, impact-nya apa Mas? Ketika apakah saya want to be gitu kan, jadi fans, menjadi kayak sebuah film yang dibintangi Shahrukh yang dia mirip gitu kan, akhirnya dia menjadi over confident terhadap dirinya sendiri dan dia ingin menjadi yang diidolakan. Kalau Mas memandang idola Mas yang tadi Mas sebutkan itu sebagai apa sih? Pemicu kah? Atau saya harus seperti dia actingnya atau gimana? Saya pengen seperti dia actingnya sih, maksudnya dalam artian cara dia berakting ya, cara dia berakting, kemudian konsistensi dia, terus gimana kehidupan dia sebagai seorang aktor untuk mempertahankan kualitasnya dia, latihan segala macam. Saya ingin meniru itu. Jadi goalsnya adalah gimana caranya saya bisa punya karir seperti dia, itu ya, seperti itulah. Oke. Mau itu nanti ya saya dengan cara selalu lihat filmnya, mempelajari actingnya seperti apa. Kemudian kebetulan seperti Mas Rosa itu kan dia sering bikin membagikan ilmu lah, sharing-sharing tentang film, tentang acting seperti apa, cara-cara acting. Kemudian ya kita belajar dari mereka sih, apalagi kalau ketemu langsung, bisa ngobrol langsung, itu luar biasa banget sih. Jadi satu scene juga bisa, itu luar biasa banget, langsung belajar di tempat gitu sih. Ya, mantap. Mau ngomong apa lagi nih? Nah, ya dari kru ada nih. Tuh Mas, baca sendiri Mas. Panjang masalahnya. Coba bacain Mas. Ya, tulisannya banget. Impian yang ingin dicapai selanjutnya, ingin main bareng siapa? Lu tanyanya harus satu-satu dong. Satu pertanyaan 5.000. Ingin bermain, impian yang belum dicapai dalam dunia peran itu. Kemudian mau satu frame sama siapa? Impian saya itu sebenarnya sudah tercapai satu sih. Dulu saya pengen main bareng satu frame sama Mas Rosa, dan kemarin di Tunnel sudah sampaian, alhamdulillah sekali sih. Nah yang saya pengen lagi itu ya satu frame sama Reza Radian lagi, sama mungkin Bu Christine Hakim sih. Itu belum pernah sama sekali, walaupun pernah ketemu, cuman belum pernah satu frame sih. Udah ketemu tapi belum satu frame. Tapi belum satu frame. Reza Radian? Sudah satu frame pernah, cuman
dengan porsi yang sedikit sekali, nggak yang dialog yang panjang seperti itu, atau saya perannya lebih krusial. Oke. Terus pengennya sih ke situ sih. Itu dulu, atau malah Jota Slim mungkin. Jota Slim juga oke. Dia bisa masuk itu ya. Mortal Kombat. Iya. Gila ya. Iya. Itu deh. Dia menarik nih ngomongin aktor-aktor yang dia basicnya martial art ya. Nah, apakah profesi terdahulu itu bisa menjadikan, jadi I don't know, dulu mungkin mereka nggak bisa acting, dia hanya atlet ya nggak salah ya. Yeah. Atlet, Iko juga atlet ya. Nah, kemudian dia ke peran nih. Itu tantangan apa memang dia, kamu bisa keduanya nih. Apakah segampang itu, Mas, berakting? Nah, atau memang ada kualitas yang dibawa di situ gitu, something new gitu ya? Pastinya kan kalau misalkan namanya acting itu kan kita sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita tuh acting ya, Mas. Cuman kalau untuk bedanya ketika menghadapi depan kamera seperti itu emang harus ada cara tersendiri gitu. Cuman kalau untuk pekerjaan itu tidak ini juga tidak menentukan juga, karena memang banyak sih yang dia atlet sekarang jadi aktor terus. Ya memang karena itu mainnya kan dari hati ya kalau namanya acting itu. Jadi nggak dibuat-buat gitu kan. Ya memang sekarang apalagi sekarang martial art tuh dibutuhkan banget di film. Sangat banyak sekali kan emang aktor-aktor yang bisa bela diri, itu sangat dibutuhkan banget sama film gitu. Jadi ya itu mungkin bisa jadi satu dia misalkan kayak tadi pencarian karakter tadi itu, dia harus menjadi seorang yang bisa bela diri tapi dia tidak perlu belajar lagi karena dia sudah bisa gitu. Nah itu kan mungkin memang menambah pengetahuan dia lah gitu, seperti itu. Berarti ada sebuah kualitas ya, kalau kualitas harus dia sekolah acting juga, Mas, belajar acting juga pasti. Mungkin kalau aktor-aktris luar negeri ketika dia basicnya bukan martial art, mereka harus berlatih dulu ya, setahu saya. Iya, itu pasti. Sih kayak pemerannya siapa tuh? Saya sih fandom sih, jadi film-film Avenger gitu kan, kayak Captain Marvel, saya tahu relation kayak apa sih, terus kemudian mereka latihan, terus kemudian seorang penyanyi dia bisa jadi Joker juga kan, si Jared Leto, gitu-gitu sih. Karena memang kalau di luar negeri ya, sebenarnya kalau di luar negeri itu memang mereka sudah diberikan wadah dan waktu sama produksi itu memang untuk mendalami karakter tersebut. Jadi memang sudah ada jangka waktu tertentu, bahkan mungkin bisa untuk mendalami satu karakter ini nih butuh setahun, butuh berhari-hari aja, atau memang berapa tahun gitu baru bisa syuting. Itu kayak gitu. Jadi memang benar-benar masuk di dalam dirinya mereka. Bahkan ketika Heath Ledger yang jadi Joker itu kan dia meninggal lah ya. The Dark Knight ya. Karena emang dia stres, kayak mungkin nggak bisa tidur karena kebawa terus sama perannya dia gitu. Dan mungkin ada juga yang ada satu aktor dulu saya lupa sih, dia perlu ke terapis. Terapi itu untuk menghilangkan logat aksen Britishnya dia gitu, karena udah terlalu sering gitu, menggunakan aksen itu, dan aksennya dia sendiri hilang. Dia harus menemukan lagi gitu. Gila ya, sampai segitunya ya. Iya, emang aktor yang benar tuh seperti itu sih, Mas. Gitu ya? Iya, memang harus benar-benar masuk di situ, tapi memang harus setelah film selesai ya memang harus dirilis itunya, karakternya dia itu. Memang jangan sampai kebawa ke dunia nyata, karena itu kan ya memang cuma acting aja lah gitu. Kan tapi di acting itu memang kita banyak ini sih belajar menjadi lebih peka sama banyak hal lah. Kita misalkan jadi seorang tukang beca gitu, atau jadi seorang pengemis, jadi seorang yang kaya raya, itu kan ya perlu memperhatikan sekitar lah, gimana sih kehidupan mereka gitu. Harus sewajar mungkin kan gitu sih. Ya tentunya itu kualitas ya. Jadi kalau mendalami karakter bukan untuk memberikan giveaway ya. Jadi tadi itu kan banyak kan sekarang yang nipu. Iya. Kayak gitu lah pokoknya. Kalau saya nganu nanti kita di-ban dan dilaporin. Nah, jadi ya purpose-nya jelas gitu loh. Kalau untuk acting dia untuk produksi film, bukan untuk giveaway. Nah, saya terkesima kalau Instagramnya Mas apa Mas? @ezayoga. Di @ezayoga, kalau tidak salah, kalau belum dihapus,
honorable bahwa ada surat terbuka dari sinias Indonesia buat presiden. Oh ya. Nah, what do you think about that? Karena semua aktor film aku yakin masang itu. Bahkan seorang direktur kayak Joko Anwar juga masang surat terbuka itu. Bisa kasih sebenarnya misi dari surat itu apa sih gitu? Kenapa semuanya memasang itu biar teman-teman mahasiswa tahu industri film di Indonesia? Ya ini kalau saya sih lebih ke ini ya, kan di pandemi ini semua serba susah, apalagi seniman film seperti kita ini. Ya semua film yang sudah jadi di syuting itu kan memang seharusnya lebih asiknya itu kan ditayangin di bioskop. Oke. Ya kan, tapi sekarang bioskop mati. Oke. Ya kan? Tapi padahal sebenarnya bioskop itu adalah sangat besar pengaruhnya untuk kehidupan kelangsungan kehidupan perfilman kita gitu, karena emang apa ya, mungkin sih pendapatan dari bioskop itu kan sangat besar gitu kan untuk promosi, untuk kemudian ya apa ya, mempromosikan film-film kita gitu kan. Tapi ketika tidak ada bioskop, orang mengaksesnya kan agak susah. Sekarang harus di platform digital, tidak semua orang yang bisa gitu kan, dan tidak semua orang paham seperti itu. Jadi ya kami berharap segera bisa dibuka lagi lah, dan bisa dipikirkan gitu untuk kelangsungan pegawai bioskop juga kan. Kasihan sih, beberapa waktu yang lalu saya juga lihat mungkin pegawai bioskop pada langsung turun ke bawah mempromosikan langsung. Iya. Iya kan itu. Semua berubah ya. Semua berubah sih. Ya itu sih maksud kami adalah ya semoga ya pandemi ini segera berakhir, terus kita bisa hidup normal lagi, bisa nonton bioskop lagi gitu sama pasangannya, sama temannya gitu ya. Tanpa harus disekat-sekat. Tanpa harus disekat, tiada sekat di antara kita. Iya, ya. Betul. Emang nonton di warnet sekat. Nah, kemudian ada Q&A ini, kalau Mas diberi kesempatan mendirect sendiri kan, banyak sekarang aktor artis bisa jadi produser dalam filmnya gitu. Nah, kayak Dian Sastro ya. Dian Sastro ya. Dia dapetin itu. Nah, kemudian kalau misalnya Mas ingin mendirect lalu ingin memainkan peran apa di film itu? Kalau Mas dikasih kesempatan direct film, terus peran apa yang ingin Mas bawakan di film Mas sendiri? Kalau saya sih misalkan punya kesempatan itu sih, pengen ngangkat ini sih, jadi orang yang apa ya, ya jadi orang yang bisa berpengaruh sama orang, terus orang banyak, seperti misalkan jadi ilmuwan gitu, atau kemudian jadi apa, orang yang berkepribadian ganda itu, misalkan kayak apa, dulu ada filmnya yang berapa kepribadian itu yang di luar negeri itu, Split. Nah, seperti itulah mungkin trilogi kan, mungkin pengen pengen itu sih, pengen punya film yang seperti itu sih, di direct sendiri dan acting sendiri. Dan bisa ini sendiri sih, nge-explore actingnya sendiri sih, itu sih mungkin. That's great. Menarik sepertinya kalau kita bisa memainkan alter ego ya. Iya. Kayak Split itu. McAvoy ya dia. Gila. Jadi kalau misalnya itu jadi salah satu keinginan Mas Reza, kita doakan bersama agar besok bisa keluar deh produksi filmnya itu. Nah, kemudian banyak sukanya apa banyak dukanya nih, Mas? Suka dukanya ya banyakin sukanya aja deh. Sukanya banyak banget deh. Kalau ngomongin dukanya pasti ada. Pasti ya. Pastilah, kayak kalau pas di Jakarta itu sempat sampai tidur di stasiun gitu. Terus kadang udah nempuh jarak jauh, terus akhirnya nggak kebayar, itu pernah juga gitu ya. Syuting udah modal banyak gitu kan, udah belanja tapi ternyata nggak jadi ya, pernah juga sih kayak gitu sih. Ya disyukurin aja sih, nikmatin aja itu, jadi cerita kan nanti. Oke. Ya, sukanya sih, kalau sukanya bisa
berakting sama idola-idola saya gitu. Yang dulu cuma lihat di sekarang televisi, bisa ketemu, bisa ketemu. ngobrol gitu sih, senang-senang aja gitu. Oke. Nah, CV saya mengatakan, data saya mengatakan bahwa Mas Eza ini dulu lulusan ilmu komunikasi ya Mas ya? Iya. Ilmu komunikasi. Jadi basicnya ada di keilmuan komunikasi. Jadi kayaknya nyambung deh ya. Iya, nyambung. Nah, ada pesan nggak buat teman-teman mahasiswa yang ingin rasanya mencoba dan juga mungkin berproses di dunia peran ini? Pesannya apa? Apapun pekerjaan kita nanti, apapun yang kita pilih ya semua pasti ada susah dan senangnya. Cuman kalau memang teman-teman komunikasi pengen terjun di dunia film ya itu nyambung banget karena di komunikasi itu kita diajarkan nanti pasti bagaimana caranya produksi yang benar gitu, seperti nanti jadi ada yang jadi kameramen, ada yang jadi sutradara, ada yang jadi produser, itu kan bisa belajar dari situ dulu. Kemudian kalau memang pengennya jadi aktor ya kalau bisa cari info dari sekarang untuk sekolah acting di mana gitu atau ikut teater di mana, itu penting banget sih dari sekarang gitu. Terus ikut-ikutin casting gitu. Itu harus, itu penting banget sih. Jadi banyakin info ya. Banyakin info, banyakin link. Ya harus mau belajar, jangan pengennya yang istilahnya aku cuma pengen ketemu artisnya doang nih gitu. Aku cuma pengen langsung main nih jadi pemeran utama gitu misalkan. Ya itu nggak gampang bos. Kita aja sekarang nih masih proses. Oke. Jadi itu teman-teman, boleh saya rangkum kita on this morning ini bahwasannya menjadi seorang aktor atau seni peran itu tidak mudah. Jadi memang harus ada prosesnya. Kemudian ada banyak tadi ilmu yang kita bisa serap dari Mas Eza. Yang pertama adalah pendalaman karakter, kita harus riset. Kemudian kita juga ada reading, kita akan beradu acting pra-production sebelum kita take. Lalu yang ketiga adalah menjaga mood ya. Menjaga mood ketika memang kita sudah hafal dialognya, kita sudah reading, kemudian ketika mood tidak dijaga maka semua akan buyar dan merepotkan banyak orang. Jadi harus take. Attitude harus dijaga sih. Attitude itu penting banget. Mau itu sejago apapun kemampuan kalian tapi kalau attitude-nya jelek gak akan dipakai. Mantap, itu dia. Nah, itu teman-teman, jadi kenapa setiap film itu selalu melahirkan aktor dan aktris. Bahkan ada piagam penghargaannya, yang paling tinggi apa sih? Golden Globe? Enggak ya? Untuk Oscar ya? Nah, mantan pemainnya Chelsea. Oscar itu. Jadi betapa seni peran itu benar-benar dihargai. Dan juga kami dari Universitas Aisyah Yogyakarta melalui saya juga mendukung banget para seniman ini untuk tetap bertahan di pandemi karena semua terdampak, semua berubah. Dan insya Allah nanti kita bisa melihat film-film Indonesia yang hebat ya. Karena mulai tumbuh nih industrinya nih. Iya. Itu sejak masa, ya kalau diceritain teorinya banyak, ada dari Orde Baru, Petualangan Sherina, ada Dengan Cinta sampai hari ini. Yang dulunya esek-esek sekarang jadi itu nanti. Tapi dalam hal ini adalah peran. Nah, pesan dari Mas Eza adalah jangan berhenti proses ya. Hargai prosesnya, dan jaga attitude-nya, dan pokoknya jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Gitu ya. Nah, saya minta testimoni buat teman-teman siswa SMA, SMK, MA yang mau mendaftar di Unisa. Monggo, kenapa harus Unisa? Tadi kan masuk kan, terus kemudian dicek suhu segala macam kayaknya. Dan saya harus pakai masker di sini karena memang harus protokolnya seperti itu. Monggo Mas. Ya, oke. Buat teman-teman yang mau kuliah di Unisa, yang mungkin mereka punya bakat atau keinginan menjadi seorang entertain atau memang pengen bener-bener belajar menggapai cita-citanya, langsung aja kalian daftar di Unisa karena memang apalagi dosen-dosennya friendly banget seperti ini, masih muda-muda semua, pasti pasti inilah menuntut ilmunya
lebih enjoy, lebih serius, dan kalian bisa sukses ke depannya kalau daftar di Unisa. Amin. Oke, gitu ya. Jadi daftar di Unisa dimanapun teman-teman bisa mengakses online semua mas sekarang. Jadi online semua ya. Bisa download aplikasi PMB-nya di Play Store. Lalu websitenya ada, IG-nya ada. Kalau IG-nya saya ada, IG-nya Mas Reza tadi udah di-mention. Jadi kalian harus nonton full baru tahu nih di IG-nya Mas Reza apa, untuk nanti bisa Q&A ya. Jadi ini mata kuliahnya apa? Kalau untuk kajian Kreator komunikasi, kuliahnya kajian kritis film. Nah itu. Dosennya saya. Oke, dosennya ini dan materi-materinya pasti top lah yang kalian cari lah, pastilah. Thank you. Oke. Udah dulu ya. Kelamaan nanti kalian bosan. Kita ketemu di Unisa School Academy selanjutnya dengan banyak prodi nanti. Bukan hanya prodi komunikasi saja, mungkin ada dari prodi Fakultas Kesehatan, Sains Teknologi. Nanti akan ada hadir host di sini namanya dari nama apa sih, Satria Gatot Kaca bapaknya, itu Mas Bima namanya, nanti akan jadi host di sini. Kita nantikan saja. Jangan lupa daftar .unisauk.ac.id. Terima kasih Mas Reza kesempatannya pagi ini. Kita mau sarapan dulu ya. Saya nggak jadi puasa karena lapar. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.